Ya, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah pengembangan kurikulum dan silabus. Hari ini kita sudah sampai di pertemuan yang keempat. Ya, sesuai dengan APS kemarin, hari ini kita membahas mengenai sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia ya. Oke, dalam perjalanan sejarah ya untuk kurikulum sendiri itu sejak tahun 1945 ya, dulu awal kemerdekaan, kurikulum di Indonesia ini telah mengawali banyak perubahan ya. Di sini ada mulai dari tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 75, 84, 1994, 2004, 2006. Dan yang sekarang sedang berlangsung yaitu kurikulum 2013. Nah, perubahan-perubahan ini ya tentunya tidak ini ya langsung berubah begitu tidak, tetapi karena adanya konsekuensi logis ya dari terjadinya perubahan sistem politik ya, sosial budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Ya, jadi itu banyak faktor, banyak hal kenapa kurikulum ini ya berubah sesuai dengan perkembangannya tentunya. Jadi kurikulum di Indonesia ini dirancang berdasarkan landasan yang sama yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaannya pada penekanan pokok ya dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Ya tadi disesuaikan dengan iptek dan kondisi masyarakat pada saat itu. Kemudian ini yang kita bahas satu persatu, bagaimana karakteristik kurikulum yang pernah ada di Indonesia. Ya, kita bahas satu persatu mulai dari kurikulum 1947. Bagaimana karakteristiknya? Nah, pada saat itu ya 1947 kurikulum 1947 diberi nama Rencana Pelajaran. Nah, di situ masih menggunakan ejaan lama ya, ada TJ Rencana Pelajaran 1947. Kemudian Rencana Pelajaran 1947 mengurangi pendidikan pikiran dalam arti kognitif. Namun yang di sini diutamakan adalah pendidikan watak atau perilaku ya, value attitude, artinya lebih menekankan kepada ini ya, kepribadian, watak, perilakunya seperti apa ya. Artinya yang diterapkan dulu pada saat itu dalam pembelajaran adalah attitude-nya terlebih dahulu. Bagaimana seorang siswa mempunyai, kalau istilah Jawanya, unggah-ungguh yang baik ya sebelum dia mendapat pembelajaran kognitif. Nah, di sini fokusnya itu ada pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral ya. Di situ disebutkan ada pancawardhana. Jadi ada rasa dulu yang dikembangkan ya, empatinya terhadap orang lain seperti apa. Ya, seperti pendidikan di Jepang itu memang lebih mengedepankan ya, sama seperti kurikulum ini lebih mengedepankan yang namanya pendidikan karakter ya, pendidikan watak, pendidikan perilaku. Itu diutamakan daripada pendidikan ini ya, kognitifnya, walaupun memang kognitif juga tidak ini ya, tidak artinya tidak terlambat, artinya di situ juga dilakukan ya, seperti di pendidikan ini ya, anak usia dini itu lebih menekankan pada pendidikan watak atau perilakunya kalau di sana. Di kurikulum ini pun juga sama. Kemudian pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana tadi, yaitu dengan mengembangkan moral, kecerdasan, emosional, keregelan, dan jasmani. Ya, jadi di sini siswa ya nanti bisa dikembangkan baik dalam berbagai aspek, tidak hanya kecerdasan saja, moral saja, tetapi juga emosional dan jasmaninya. Ya. Kemudian yang kedua ada kurikulum 1952, yaitu tahun 1952. Di sini setiap rencana pembelajaran harus memperhatikan ya isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian pada masa itu juga dibentuk kelas masyarakat, yaitu khusus bagi lulusan SR itu sekolah rakyat ya, 6 tahun, nah SD ya kalau sekarang, yang tidak melanjutkan ke SMP, kemudian itu dilaksanakan atau dimasukkan ke dalamnya. Kelas masyarakat mengajarkan keterampilan ya seperti pertanian, pertukangan, dan perikanan. Tujuannya agar siswa atau anak yang tidak mampu sekolah ke jenjang SMP bisa langsung bekerja. Nah, jadi di sini kurikulum yang dilakukan
lebih memperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya siswa tidak hanya dibekali kemampuan kognitif saja, tetapi juga kemampuan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, salah satunya tadi ada pertukangan, ada pertanian, itu dikembangkan di sana. Kemudian kalau karakteristik kurikulum 1964 di sini pemerintah mempunyai keinginan ya agar rakyat dapat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Nah, cara belajarnya disebut dengan metode gotong royong terpimpin. Maksudnya bagaimana di sini? Nah, pemerintah menerapkan hari Sabtu sebagai hari kerja. Maksudnya hari Sabtu itu siswa diberi kebebasan berlatih kegiatan di bidang kebudayaan, kesenian, olahraga, permainan sesuai minat siswa. Nah, ini ya hampir sama, banyak ya sekolah sekarang itu hanya 5 hari, kemudian Sabtu ya sebelum pandemi maksud saya. Hari Sabtu itu digunakan untuk pengembangan bakatnya, entah kebudayaan, entah seninya, atau raga atau yang lainnya, atau bisa dikatakan ekskulnya ya, ekskulnya lebih ke hari hari Sabtu ya di situ. Kemudian kalau karakteristik kurikulum 1968 di sini bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila, ya manusia Pancasila yang sejati, kuat dan sehat jasmani. Jadi di sini selain mempertinggi kecerdasan juga nanti untuk mempertinggi keterampilan jasmaninya, moral, budi pekerti, dan keyakinan agama. Karena yang tersirat di dalam Pancasila adalah 5 hal tadi. Jadi selain cerdas secara kognitif, juga mempunyai nanti keterampilan jasmani, keterampilan moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Jadi 5 hal ya, semuanya tercover di dalam kurikulum ini. Kemudian perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa manusia, kemudian pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Jadi ada pengembangan di dalam kurikulum 68 ini. Tidak hanya jiwa Pancasila, tetapi juga pengetahuan dasar dan nanti juga ada kecakapan khusus yang sesuai dengan bakat minatnya. Kemudian kurikulum 68 ini bersifat correlated subject kurikulum, artinya materi pelajaran pada tingkat bawah mempunyai korelasi dengan kurikulum sekolah lanjutan. Jadi ada jenjangnya. Jadi setiap jenjang nanti ada keterkaitan. Misalkan mata pelajaran bahasa Indonesia di SD, kemudian di SMP nanti ada keterkaitannya. Ya, jadi ada hal yang nanti bisa dipahami di dalamnya. Kemudian kurikulum 1975 ya di sini menganut pendekatan integratif dalam artian bahwa setiap pembelajaran di sini memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan yang lebih integratif. Artinya tujuan-tujuannya biar lebih tercapai. Kemudian menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu. Kemudian menganut pendidikan sistem instruksional yang dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, di mana di sini lebih banyak menggunakan teori behaviorisme. Maksudnya bagaimana? Memandang keberhasilan dan ketekunan peserta didik itu dari lingkungan stimulus dari luar, ya, dalam hal sekolah dan guru. Jadi di sini behavioris ini artinya adalah kepribadian, ya, tidak hanya dari di sekolah, tetapi juga lingkungan. Itu ya, ada stimulusnya dari luar. Kemudian di sini ada karakteristik kurikulum 1984. Nah, di sini tujuannya pada tujuan instruksional, yaitu didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa itu dalam waktu belajar sangat terbatas di sekolah harus benar-benar difungsikan ya dengan secara efektif. Jadi benar-benar difungsikan secara efektif agar tujuan dari kurikulum ini nanti dapat tercapai. Nah, pendekatan pengajarannya disebut dengan pengajaran CBSA, cara belajar siswa aktif. Nah, ini hampir mirip ya kalau dengan K13. Di sini siswa aktif, di sini menekankan bahwa pembelajaran itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat aktif ya, baik secara fisik, mental, intelektual, dan emosional. Dan tentunya nanti diharapkan siswa tersebut mempunyai pengalaman belajar secara maksimal, baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Jadi siswa dilibatkan secara langsung dalam pembelajaran. Jadi kalau misalkan nanti Anda guru ya, guru bahasa Indonesia dalam hal ini misalkan memberikan mata pelajaran drama.
Nah, bagaimana siswa biar mempunyai pengalaman baik secara kognitif, afektif, dan psikomotornya? Kalau dari ranah kognitif tentunya dari segi teori. Ya, guru memberikan teori ya bagaimana apa itu drama, kemudian di dalamnya ada apa saja unsur intrinsiknya, apa saja yang harus dipelajari di dalamnya. Kemudian bagaimana siswa menyusun dialog-dialog dalam drama. Nah, bisa Anda memberikan contoh ya, contoh-contoh bagaimana penayangan ini ya, drama ya di pentas seperti apa. Anda juga bisa memberikan contoh bagaimana untuk berdialog. Siswa diberi kesempatan untuk bisa memerankan ya perannya di dalam dialog yang tadi sudah dibuat. Jadi di sini ada ranah kognitif, afektif, dan psikomotornya tercapai. Jadi siswa tidak hanya diam mendengarkan guru, tidak, tetapi dia juga bisa ikut dalam pembelajarannya. Kemudian karakteristik kurikulum 94. Nah, di sini ini ya, pembagian tahapan pelajaran sekolah dengan sistem catur bulan ya. Pembelajaran di sekolah menekankan pada materi yang cukup padat. Nah, di sini kurikulum 94 pelaksanaannya dalam kegiatan guru memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa. Ya, siswa aktif dalam belajar baik secara mental, fisik, dan sosial, hampir sama ya dengan kurikulum sebelumnya. Di sini pengulangan materi ya dianggap perlu karena untuk memantapkan pemahaman. Jadi di sini ada pembagian tahapan pelajar, ada catur bulan tadi ya. Nah, kalau sekarang kan modelnya semester. Tadi di sini ada catur bulan ya. Catur itu berarti 4. Nah, masuk ke karakteristik kurikulum 2004 ya. Di sini menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individu maupun klasikal. Nah, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kemudian sumber belajar hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Jadi di sini di kurikulum 2004 ini, ya sumber belajar yang digunakan itu tidak hanya guru saja, tetapi juga dalam unsur-unsur yang lainnya. Bisa dari internet, ya tentunya dengan pantauan guru, bisa dari lingkungan, bisa dari yang lainnya, yang bisa menghasilkan learning outcomes yang beragam. Ya, jadi misalkan kalau tadi dalam pembelajaran drama, guru bisa memberikan contoh sendiri, atau diambil dari video YouTube, atau misalkan ada video dari sekolah, misalkan dari beberapa guru bahasa Indonesia, kemudian melakukan ini ya bermain peran di dalamnya. Nah, bermain peran di dengan tema tertentu, kemudian digunakan untuk contoh dalam pembelajaran. Nah, itu akan lebih bagus ketika guru memberikan contoh dengan karyanya sendiri daripada ambil di YouTube. Itu lebih mengena ke siswa ya daripada lihat dengan mengambil di YouTube. Kemudian karakteristik kurikulum 2006 atau KTSP ini ya. Ini dulu zamannya saya ya ketika masih bersekolah masihnya KTSP dan kurikulum 2004 tadi. Kalau Anda kan sudah 2013 ya, berbeda. Ada pengembangan-pengembangan di dalamnya. Kalau kurikulum 2006 di sini lebih diberikan kebebasan ya, jadi merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa dan sekolah. Jadi di sini guru ya diberikan kebebasan untuk mengembangkan, mengimprovisasi dalam pembelajaran, asal tidak keluar dari apa yang sudah ditetapkan dari kurikulumnya, tidak keluar, kemudian dari RPP yang diberikan juga tidak keluar. Artinya ada pengembangan-pengembangan yang tentunya sesuai dengan yang diajarkan. Ya, itu boleh ya kalau dalam kurikulum KTSP begini. Jadi kemudian kurikulum memberikan otonomi ya. Di sini ada kata otonomi berarti memberikan ini ya mandat kepada sekolah ya untuk menyelenggarakan pendidikan yang puncaknya akan diemban masing-masing pengampu mata pelajaran. Sehingga di sini guru benar-benar menjadi ini ya manusia yang profesional untuk menuntut kreativitasnya. Jadi bagaimana seorang guru, kreativitas seorang guru mengajar kepada siswa tidak hanya sekedar ini ya memberikan tugas, penjelasan tugas tidak, tetapi ada kreativitasnya. Misalkan ya kalau kemarin itu di era pandemi ini ya di daerah Kudus atau mana itu ya saya lupa, pernah mendengar berita pembelajarannya lewat radio. Jadi bukan lewat internet begini tapi radio karena untuk menanggulangi siswa yang tadi apa kuota karena memang dengan biaya ya. Jadi kalau radio kan lebih ngirit ya. Jadi dengan radio punya studio sendiri sekolah, kemudian guru siaran. Nah, di sela-sela waktu mengajar diberikan
ini ya selingan seperti musik dan sebagainya. Nah, jadi lebih rileks ya siswanya ketika mengikuti pembelajaran. Itu contoh. Kemudian karakteristik kurikulum 2013 atau K13. Nah, di sini lebih detail ya karena di dalam K13 ini kompetensi dinyatakan dalam bentuk KI ya, kompetensi inti pada satuan pendidikan dan kelas, kemudian dirinci lebih lanjut kepada ini ya dalam KD atau mata pelajaran kompetensi dasar. Nah, kalau Anda melihat di ini ya RPP sekarang modelnya nanti di dalamnya ada KI, ada KD ya, kompetensi intinya apa, kemudian kompetensi dasarnya apa di situ. Kemudian dalam proses pembelajaran didasarkan pada upaya untuk menguasai pada tingkat yang memuaskan ya dengan memperhatikan karakteristik konten kompetensi di mana pengetahuan adalah konten yang bersifat tuntas. Jadi di sini setiap KI dengan KD itu nanti saling berkaitan untuk menjelaskan kompetensi di setiap pengetahuan agar nanti siswa itu dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru secara lengkap, secara mendetail. Jadi memang dalam pembelajaran K13 antara KI dengan KD itu harus disesuaikan. Jadi tidak boleh terlepas. Contohnya KI-nya apa, KD-nya apa. Nah, dalam RPP itu sudah lengkap. Nanti Anda tinggal membaca ya, nanti dilihat contoh-contoh K13 yang sekarang. Kemudian untuk penilaian hasil belajar ini mencakup seluruh kompetensi ya. Jadi tidak hanya nilai di sini yang dinilai, tetapi semuanya bersifat ini ya bersifat formatif dan hasilnya nanti diikuti dengan pembelajaran remedial untuk menguasai penguasaan kompetensi pada tingkat yang memuaskan atau KKM. Jadi di sini nanti siswa memang dituntut untuk lebih dari ini ya KKM ketuntasan minimal. Kalau kurang berarti nanti ada remedi dan tentunya nanti yang dinilai tidak hanya secara kognitif ya untuk K13 tetapi banyak hal ya. Itu banyak sekali kalau di K13. Nah, kemudian ini untuk perbedaan kurikulumnya, ya kurikulum sekarang dengan kurikulum yang lama. Nah, apa yang membedakan di dalamnya? Yang pertama, kalau kita melihat ya dari banyak kurikulum tadi dengan kurikulum sekarang, kalau yang dulu itu orientasinya pada masa lalu. Kalau yang sekarang, masa sekarang, persiapan masa yang akan datang. Artinya di sini disesuaikan dengan perkembangan ya, perkembangan zaman, perkembangan IPTEP, kebutuhan masyarakat saat ini apa. Jadi di sini disesuaikan dengan kurikulumnya. Kemudian yang kedua, guru mengajar hal yang dialami sebelumnya. Kalau yang kurikulum baru, pengajaran berdasarkan unit atau topik dari kehidupan masyarakat sehingga sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Jadi RPP yang disusun untuk kurikulum sekarang memang tadi ya ada KI, ada KD di dalamnya, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan siswa saat ini apa. Ya, disesuaikan tentunya dengan pengembangan-pengembangan. Ya. Kemudian tidak berdasar pada filsafat pendidikan yang jelas karena kurikulum lama. Jadi sulit ya dipahami, sehingga terkadang guru mengajar keluar dari kurikulum yang ada. Itu banyak ya kalau zaman dulu. Kemudian yang ketiga, berdasar filsafat pendidikan yang jelas, dapat diajarkan dalam serangkaian kegiatan yang nyata. Jadi di sini memang untuk penerapan kurikulum ya dari kurikulum ini nomor 3 ini lebih jelas ya kalau sekarang karena memang ada dasarnya. Dan guru tentunya harus menyesuaikan apa yang diajar itu sesuai dengan ini RPP tidak boleh keluar. Kalau untuk improvisasi boleh silakan. Kemudian yang keempat, mengutamakan pengetahuan akademik, keterampilan ya. Di sini mengabaikan perkembangan sikap ya. Jadi di sini belajar itu sama dengan mengingat kalau di sini. Kalau di sini yang ke kurikulum baru mengembangkan keseluruhan pribadi siswa ya, tidak hanya sekedar mencari ijazah ya, tetapi juga di sini mencari pengalaman belajar ya. Di sini untuk bekal nanti dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, contoh ketika misalkan kita mengajar ya dalam bahasa Indonesia, nanti Anda ada metode diskusi. Nah, dari metode diskusi ini siswa berani untuk menyampaikan pendapat. Dari situ dia nanti ketika masuk ke dalam kehidupan bermasyarakat menjadi remaja, dia berani mengungkapkan pendapatnya sehingga dia bisa mendapatkan pengalaman ya baik di dalam sekolah maupun di masyarakat. Nah, contohnya begitu. Kemudian nomor 5, berpusat pada mata pelajaran yang diajarkan secara terpisah. Nah, kalau sekarang kurikulum disusun ini ya ada integrasi dari semua mata pelajaran ya tadi ya. Misalkan integrasinya seperti apa? Ya dalam setiap mata pelajaran diminta untuk mengaitkan dengan
K11 yaitu artinya bertakwa pada Tuhan ya. Misalkan contohnya ketika kita memulai pembelajaran yaitu dikaitkan dengan agama, misalkan dengan membaca basmalah bersama. Nah, itu contoh. Jadi setiap pembelajaran bisa diintegrasikan. Artinya dengan pembelajaran kan itu masuk ke pembelajaran agama, tetapi bisa diintegrasikan karena untuk membentuk kepribadian yang agamis gitu tadi ya. Untuk memulai sesuatu dibiasakan dengan membaca basmalah. Selesai dengan hamdalah itu tadi. Kemudian didasarkan pada textbook ya kalau dulu, kemudian sering bukunya tidak up to date ya karena mungkin buku yang lama yang digunakan. Nah, kalau sekarang bisa ya karena memang ini ya didasarkan pada masyarakat dalam kehidupan keseharian. Nah, di sini banyak hal ya yang bisa dilakukan untuk dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir dikembangkan oleh guru secara perseorangan. Nah, kalau sekarang dikembangkan oleh sekelompok guru ya atau MGMP. Kalau sekarang ada MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran ya. Di setiap kota, setiap sekolah ada MGMP itu untuk merumuskan apa yang akan dilakukan ketika dalam pembelajaran seperti menentukan kriteria ketuntasan minimal atau KKM tadi, kemudian menyusun RPP. Nah, itu setiap kota yaitu ada ya di Kota Solo juga ada MGMP Kota Solo, Guru Bahasa Indonesia ada. Setiap mapel ada MGMP-nya. Nah, itulah yang membedakan ya kurikulum lama dengan kurikulum yang baru. Ya, itu saja teman-teman untuk penjelasan mengenai sejarah kurikulum di Indonesia. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan bisa kita sambung di grup. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.